Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Prasetyo, mahasiswa di 4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24090206. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang shift register. Yang pertama, apa itu shift register? Shift register adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk penyimpanan atau pemindahan data biner. Shift register memindahkan data yang ada pada inputnya ke output setiap siklus clock, yang menjadikannya salah satu perangkat penyimpan data yang penting dalam sistem digital. Perangkat ini umumnya terdiri dari beberapa D-type atau data latch, masing-masing untuk satu bit data yang bisa berubah logika 0 atau 1. Latch ini dihubungkan secara seri atau daisy change, sehingga output dari satu latch menjadi input bagi latch berikutnya. Shift register dapat mengoperasikan data secara serial atau paralel. Data dapat dimasukkan atau dikeluarkan baik secara serial, bit demi bit, atau paralel semua bit sekaligus. Jumlah data latch yang diperlukan dalam sebuah shift register biasanya ditentukan oleh jumlah bit data yang akan disimpan. Dan yang paling umum adalah shift register dengan lebar 8 bit, 1 bit yang terdiri dari 8 latch. Selanjutnya, yaitu yang pertama serial in to parallel out atau SIPO. Serial in to parallel out atau SIPO adalah salah satu jenis shift register atau register geser yang digunakan untuk mengubah data dari format serial masuk 1 bit per waktu menjadi format paralel keluar sekaligus beberapa bit dalam satu waktu. Di sini ada rangkaian serial to parallel output atau SIPO. Cara kerjanya yaitu jika input clock diberikan logika 0 dan input serial diberikan logika 0, maka output QA, QB, QC, dan QD akan menghasilkan logika 0. Dan jika clock diberikan logika 1, input serial diberikan logika 1, maka QA akan berlogika 1, QB dan QC dan QD akan berlogika 0. Dan jika input serial diberikan logika 0 dan kondisi clock diberikan logika 1, maka output QA akan berlogika 0 dan output QB akan berlogika 1 dan output QC dan QD akan berlogika 0. Selanjutnya, jika input serial diberikan logika 1 dan clock diberikan logika 1, maka output QA akan berlogika 1 dan output QB akan berlogika 0. Output QC akan berlogika 1 dan output QD akan berlogika 0. Selanjutnya, jika clock diberikan logika 1 dan input serial diberikan logika 1, maka output QA, QB akan menghasilkan logika 1, dan output QC akan menghasilkan logika 0, dan output QD akan menghasilkan logika 1. Untuk pembuktiannya, kita dapat melakukan secara simulasi, yaitu menggunakan aplikasi Alstat. Di sini ada rangkaian serial in parallel output yang disebut SIPO. Seperti tabel kebenaran yang sudah saya jelaskan tadi, cara kerjanya yaitu jika input serial data in diberikan logika 0 dan input clock diberikan logika 0, maka output QA, QB, QC, QD akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya jika clock diberikan logika 1 dan serial data in diberikan logika 1, maka QA
A akan menghasilkan logika 1. Selanjutnya yaitu jika input serial diberikan logika 0 dan clock diberikan logika 1, maka output QB akan menghasilkan logika 1. Selanjutnya, jika serial data in diberikan logika 1 dan clock diberikan logika 1, maka output QA akan menghasilkan logika 1 dan output QB akan menghasilkan logika 0 dan output QC akan menghasilkan logika 1 dan output QD akan menghasilkan logika 0. Nah, yang terakhir yaitu jika input serial data diberikan logika 1 dan clock diberikan logika 1, maka QA QB akan menghasilkan logika 1 dan output QC akan menghasilkan logika 0 dan output QD akan menghasilkan logika 1. Rangkaian serial in to serial out atau SISO. Serial to serial out atau SISO adalah jenis shift register yang menerima data secara serial 1 bit per waktu dan juga mengeluarkan data secara serial atau 1 bit pada satu waktu setelah melalui sejumlah clock atau pulse. Nah, di sini ada rangkaian serial in to serial out atau SISO. Nah, di sini juga ada tabel kebenarannya. Cara kerjanya, jika clock diberikan logika 0, input serial diberikan logika 0, maka output QVVA sama output QVVB, output QVVC, dan output QVVD akan menghasilkan logika 0. Selanjutnya, jika clock diberikan logika 1, input serial diberikan logika 0, outputnya semua akan menghasilkan logika 0 juga. Jika clock diberikan logika 1 dan input serial diberikan logika 1, maka output QVVA akan menghasilkan logika 1 dan output QVVB dan QVVC dan VVD akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya, jika output atau input clock diberikan logika 1 dan serial input diberikan logika 0, maka output QVVA akan menghasilkan logika 0 dan QVVB akan menghasilkan 1 dan QC akan menghasilkan logika 0 dan QD akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya jika serial input diberikan logika 1 dalam posisi clock diberikan logika 1 juga, maka output QVA akan menghasilkan logika 1 dan output QVB akan menghasilkan logika 0 dan output QVVC akan menghasilkan logika 1 dan output QVVD akan menghasilkan logika 0. Untuk pembuktiannya dapat dilakukan secara simulasi. Rangkaian serial in to serial out atau SISO sesuai cara kerjanya tadi. Jika input serial data in diberikan logika 1, maka output QVVA akan menghasilkan logika 1. Jadi output QVA ini aktif akan menghasilkan logika 1. Selanjutnya output QVB akan menghasilkan logika 1 dan selanjutnya output QVC akan menghasilkan logika 1 dan terakhir yaitu output VD akan menghasilkan logika 1. Jadi pergeserannya itu berurutan.
Selanjutnya yaitu parallel into serial out atau PISO. PISO atau parallel into serial out adalah jenis register yang menerima data secara paralel, beberapa bit sekaligus, biasanya 4 atau 8 bit, dan kemudian mengeluarkan data tersebut secara serial atau 1 bit per waktu dari setiap pusatnya. Di sini ada gambar rangkaiannya, di mana rangkaian ini menggunakan 5 input ditambah clock menjadi input. Cara kerjanya, jika clock dalam kondisi low dan input shift dalam kondisi low dan input Q1 dalam kondisi high, atau output Q1 diberikan logika 1 dan input Q2 diberikan logika 0 dan input Q3 diberikan logika 1 dan input Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan berlogika 0. Nah, jika clock dalam kondisi high dan input shift diberikan logika 1 dan input Q1 diberikan logika 0 dan input Q2 diberikan logika 1 dan input Q3 diberikan logika 1 dan input Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan menghasilkan logika 1. Nah, dan jika clock dalam kondisi high, shift atau input shift diberikan logika 1 dan input Q1 diberikan logika 1, input Q2 diberikan logika 0 dan input Q3 diberikan logika 1 dan input Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan menghasilkan logika 1. Selanjutnya, jika clock dalam kondisi high, input shift diberikan logika 1 dan jika output Q1 diberikan logika 1 dan input Q2 diberikan logika 1 dan input Q3 diberikan logika 0 dan input Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan menghasilkan logika 1. Selanjutnya, jika clock dalam kondisi high, input shift diberikan logika 1 dan Q1 diberikan logika 1 dan input Q2 diberikan logika 1 dan input Q3 diberikan logika 1 dan input Q4 diberikan logika 0, maka serial output akan menghasilkan logika 0. Untuk pembuktiannya dapat dilakukan secara simulasi. Di sini ada rangkaian parallel into serial out sesuai dengan cara kerjanya dan teknik benerannya. Jika input shift diberikan logika 1 dan kondisi clock dalam kondisi high dan input Q2 diberikan logika 1 dan input Q3 diberikan logika 1 dan input Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan menghasilkan logika 1. Nah, selanjutnya, jika shift diberikan logika 1 Q1 diberikan logika 1 dan input Q2 diberikan logika 0 dan input Q3 dan Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan menghasilkan logika 1. Selanjutnya, jika shift diberikan logika 1, Q2 diberikan logika 1, Q3 diberikan logika 0, Q4 diberikan logika 1, maka serial output akan berlogika 1. Selanjutnya, jika Q3 diberikan logika 1 dan Q4 yang diberikan logika 0, maka hasilnya adalah serial output akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya ada parallel into parallel out atau PIPO. PIPO adalah rangkaian register yang menerima semua bit data secara bersamaan atau paralel ke dalam flip-flopnya dan kemudian mengeluarkan seluruh data tersebut secara bersamaan juga melalui output paralel. Nah, di sini ada rangkaian parallel into parallel out atau PIPO dan ada tadi kebenarannya. Ini cara kerjanya yaitu jika clock dalam kondisi low, input D1 diberikan logika 1, input D2 diberikan logika 1, input D3 diberikan logika 0, dan input D4 diberikan logika 1, maka semua output akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya jika clock dalam kondisi high dan
input D1, D2, D3, D4 dalam kondisi high atau diberikan logika 1, maka output QD akan menghasilkan logika 1 dan output QC akan menghasilkan logika 0. QB dan QA akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya jika dalam kondisi high dan input D1 diberikan logika 1, input D2 dan D3 diberikan logika 0, dan input D4 diberikan logika 1, maka output QD, QC akan menghasilkan logika 1 dan output QB dan QA akan menghasilkan logika 0. Nah, selanjutnya jika clock dalam kondisi high, input D1, D2 diberikan logika 0 dan D3, D4 dan D3 diberikan logika 1, D4 diberikan logika 0, maka output QD akan berlogika 0, output QC akan menghasilkan logika 1, output QB akan menghasilkan logika 0, output QA akan menghasilkan logika 1. Untuk pembuktiannya dapat kita lakukan secara simulasi. Di sini ada rangkaian sesuai dengan penjelasannya tadi. Jika input D1 berikan logika 1, maka output D1 akan menghasilkan logika 1. Jika input D2 diberikan logika 1, maka output D2 akan menghasilkan logika 1. Jika input D3 diberikan logika 1, maka output D3 akan menghasilkan logika 1. Dan jika input D4 diberikan logika 1, maka output D4 akan menghasilkan logika 1. Sekian dan terima kasih.